Nah, ini adalah tabel pronoun atau kata ganti orang. Jadi pronoun itu adalah kata ganti orang and it must memorize. Dan ini wajib dihafal, harus tahu karena ini basic English. Nanti pronoun itu punya perannya masing-masing. Ada yang sebagai subjek, objek, possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. I artinya saya, you, kamu, he, dia laki-laki. Contohnya, Tom is my friend, he is smart. He itu untuk menggantikan Tom. Kemudian she untuk kata ganti dia perempuan. Clara is my classmate. She is beautiful. Nah, she di sini kata ganti Clara. Begitupun dengan it. It itu kata ganti selain untuk manusia. Misalnya binatang. I have a cat. It is funny. Saya punya kucing. It is funny. It itu sebagai kata ganti kucing. Kemudian we, kami atau kita, you, kamu atau kalian, dan they, mereka. Oke, yang pertama adalah pronoun atau kata ganti orang ketika dia menjadi subjek. Yang harus diingat ketika menjadi subjek, dia biasanya ada di awal kalimat. Atau dia berada sebelum kata kerja. Contoh di kalimatnya, I have 3 cats. Coba kamu perhatikan kalimat di bawah ini, di yang kalian lihat. You like to have many pen pals. He studies in a elementary school. We love Indonesia. They need attention. The cat is funny. It has beautiful fur. Nah, yang ibu beri warna biru itu adalah subjek. Nah, kamu lihat the box. Look at the box. The orange box ini adalah pola kalimatnya. Jadi kalimat itu minimal terdiri atas subjek dan V. V itu artinya kata kerja. Nah, subjek itu posisinya berada di sebelum kata kerja. Nah, kalau sekarang adalah pronoun kata ganti orang ketika dia posisinya sebagai objek. Jadi kalau tadi I, kita ganti nih ketika jadi objek dia menjadi me. Nah, ibu akan bacakan kalimat dari 1 sampai 6, kemudian kamu cari dari setiap kalimat itu mana yang menunjukkan objek. Number 1, I know Caroline. She introduced me to you via email. Number 2, my brother is an elementary school student. Sometimes I accompany him to go to the school. Number 3, my sister is a good student. Her campus gave her scholarship. We love animals. Last week, our neighbor gave us a funny kitten. Number 5, they run the family business seriously. Customers like them very much. The fur of the cat is soft. We like to stroke it. Coba kamu kamu cari mana yang menunjukkan objek dari setiap kalimat tersebut. Oke, now this is the answer. Coba kalian periksa dengan jawaban kalian, tepat atau tidak. Number 1 is, I know Caroline. Saya tahu Caroline. She introduced me to you via email. Kalian perhatikan, she introduced me. She, dia sebagai subjek. Introduce, dia sebagai kata kerja. Me, baru dia sebagai objek. Jadi dari sini kalian bisa lihat bahwa objek itu posisinya selalu berada sesudah kata kerja. Kalau tadi subjek sebelum kata kerja, she introduced me. Dia memperkenalkan saya. Kenapa kenapa pakai me? Kenapa nggak pakai I? Karena posisi si kata ganti orang itu berada sesudah kata kerja, yaitu introduce. Jadi nggak boleh pakai I, tapi harus pakai me. Dan begitupun di kalimat yang lainnya. Number 2 is him, number 3 is her, number 4 us, number 5 them, and number Oke, now let's check grammar corner ya. Kita belajar grammar dulu sebentar ya, tata bahasa. Dari kalimat yang tadi nih, I know Caroline. She introduced me to you via email. Oke, kita bagi satu-satu nih yang masih bingung tadi. I itu dia berperan sebagai subjek, know verb, Caroline sebagai objek. Lihat baik-baik posisinya. I ada di awal kalimat, jadi subjeknya I, nggak menggunakan me. Kemudian di kalimat selanjutnya, she introduced me. She sebagai subjek memperkenalkan saya. Dia memperkenalkan saya. Introduce sebagai kata kerja, baru si sayanya itu tidak menggunakan I lagi, tapi menggunakan me. Perhatikan perbedaan I dan me. Di sini menggunakan I karena ada sebagai subjek, dan di kalimat kedua menggunakan me karena dia berperan sebagai objek. Begitupun di kalimat selanjutnya. Ingat ya, objek selalu berada setelah kata kerja. Tadi sudah belajar subjek dan objek, sekarang kata ganti orang ketika dia menjadi possessive adjective. Artinya kata ganti kepemilikan. Contohnya my, your, her, his, our, their, and its.
Yang harus diperhatikan, sesudah kata ganti ini harus ditambahkan kata bendanya. Contoh nih kalimat pertama. I have a pen pal. Saya punya seorang sahabat pena. My pen pal is very kind. Sahabat penaku sangat baik hati. Jadi di sini kata ganti yang mana nih kata gantinya? Kira-kira yang menunjukkan kata ganti kepemilikan. Begitupun di nomor 2 sampai nomor 7. Coba kalian baca baik-baik dan kalian cari mana yang merupakan kata ganti sebagai possessive adjective. Nanti kita periksa bareng-bareng nih jawaban kalian benar atau tidak. Silakan dibaca terlebih dahulu. Dari nomor 1 sampai nomor 7 ya. Kira-kira mana saja nih yang menunjukkan kata ganti? Okay, students, let's check your answer. Number 1. Kita cek jawaban kalian ya. I have a pen pal. Saya punya sahabat pena. My pen pal is very kind. Oke, jadi possessive pronoun-nya adalah my. Dan untuk yang the red one, untuk yang berwarna merah, itu adalah kata benda yang mengiringi. As I have told you, seperti yang sudah Ibu jelaskan, sesudah kata ganti kepemilikan harus disertakan kata bendanya. Begitupun nomor 2, your cats. Your sebagai kata gantinya, cats sebagai bendanya. Your cats, kucingmu. 3, his school, sekolahnya dia laki-laki. Her books, bukunya dia perempuan. Our business, bisnis kami. Their favorite place, tempat favorit mereka. And its tail, ekornya dia di sini adalah ekor kucing tersebut. Itu ya. Oke, kalau tadi possessive adjective, ini possessive pronoun. Bu, bedanya apa? Kalau possessive adjective yang tadi sesudahnya itu harus tambahkan bendanya. Contohnya my book, your book, buku saya, buku kamu, your book. Kalau possessive pronoun ini tidak perlu ditambahkan bedanya. Jadi artinya misal mine, artinya milik saya. Yours, milik kamu. His, milik dia laki-laki. Hers, milik dia perempuan. Ours, milik kami. Dan theirs, milik mereka. Coba sekarang baca dari 1 sampai 6. Mana kata ganti yang menunjukkan possessive pronoun. Perhatikan baik-baik. This is my book, this book is mine. Ini buku saya. Buku ini adalah milik saya. Dan begitupun di kalimat selanjutnya. Silakan kalian tandai mana yang menunjukkan kata ganti possessive pronouns. Oke, sudah? Kalau sudah kita cek. Nah, this is the answer, the red one. Ini jawabannya yang Ibu beri tanda merah ya. Number 1 is, this is my book. Ini buku saya, this book is mine. Buku ini adalah milik saya, mine. These are your cats. Ini adalah kucing-kucing kamu. These cats are yours. Kucing-kucing ini adalah milik kamu. Lihat, perhatikan, sesudahnya tidak ditambahkan kata benda ya, langsung yours. And then number 3, his school is far from here. Sekolahnya jauh dari sini. His is far. His di sini menggantikan kata his school. Sekolahnya jauh. Her book is interesting. Bukunya menarik. Hers is interesting. Hers di sini artinya miliknya dia perempuan atau bukunya dia perempuan menarik. Their family business is good. Theirs good. Theirs di sini menggantikan their family business. Our plan has many alternative. Our has many alternative. Ours menggantikan. Okay, now let's practice your understanding. Coba kita latihan. Kalian sudah paham atau belum ya? Ini ada 10 nomor. Dijawab dari nomor 1 sampai 10 pilihannya sudah ada di in the blanket ya. Sudah ada di dalam kurung ya. Silakan Ibu kasih waktu untuk kalian menjawab. Tuliskan di buku kalian. Coba aja, ini latihan kok, tenang aja. Pengetahuan kalian. Pilihan jawabannya sudah ada. Silakan dijawab ya. Nanti akan kita cek bersama-sama. Jadi kamu checklist coba kira-kira betul semua atau tidak. Oke? Nah, this is the answer. Number 1 is I, berarti dia sebagai subjek. Number 2 is he, dia sebagai subjek. Her, kira-kira kalau her sebagai apa?
Her berarti sebagai possessive adjective. Berarti sesudahnya harus ada bendanya nih disebutkan. Number 4 is me. Sebagai apa me? Object. Very good. 5 is my. Berarti possessive adjective. Kepemilikan disebutkan bendanya. Her juga sama. Mine possessive pronoun. Jadi ini yang tidak disebutkan bendanya. And then her possessive adjective. Yours possessive pronoun. Dan theirs possessive pronouns. Kalian harus bisa membedakan ya. Sampai di sini kalian harus bisa membedakan penggunaan kata ganti atau pronoun. Jadi sebagaimana yang pakai I, me, my, and mine, dan selanjutnya. And this is your assignment. Do exercise page 15 part A. Kalian buka di buku paket kalian, kemudian kerjakan exercise di halaman 15 yang bagian A, yang part A. Sorry, I mean part E. Ya, bagian E. Oke? So, keep fighting. Tetap semangat belajar online-nya ya. Jangan bersikap tidak peduli karena tugas utama kalian adalah belajar. Oke? Jadi, kalaupun kalian acuh tak acuh, ya tetap saja yang akan rugi kalian. So, keep fighting and stay healthy. Stay safe and healthy. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar protokol kesehatannya diperhatikan. Kalau ke sekolah juga jangan lupa pakai baju yang rapi, pakai baju yang sopan, pakai masker, dan tetap jaga jarak dengan teman kalian. So, thank you very much for your attention today. Thank you for watching. I hope you always be in God protection, in Allah protection, selalu sehat selalu, and see you next lesson. Next lesson kita akan we will discuss about extended congratulations. Bagaimana caranya kalian memberikan ucapan selamat kepada orang-orang yang kalian kenal, baik nanti di tempat kerja, sahabat, orang tua, orang-orang terdekat kalian ya. Thank you. Assalamualaikum.